Bener nggak sih harga rumah di Jepang itu lebih murah daripada harga rumah di Jakarta? Atau ini cuma gimmick marketing aja? Banyak orang yang kaget waktu tahu ada rumah di Jepang yang harganya 500 juta rupiah. Bahkan ada yang harganya hanya 300 jutaan aja. Sementara di Jakarta dengan harga segitu dapatnya cuma apartemen studio atau rumah yang sangat kecil di pinggiran. Tapi pertanyaannya adalah apakah perbandingannya itu adil? Di video kali ini kita akan bedah dengan data dan logika. Biar kamu nggak cuma lihat harga, tapi kamu juga ngerti konteksnya. Kalau kita bicara Jakarta, berdasarkan data pasar properti seperti dari rumah.com dan 99.co Indonesia, harga rumah di Jakarta rata-rata sudah ada di kisaran 15 sampai 25 juta rupiah per meter persegi. Tergantung lokasi ya. Yang artinya rumah 60 meter persegi bisa di angka 900 juta sampai 1,5 miliar rupiah. Dan itu pun biasanya bukan di pusat kota. Nah, sekarang kita bandingkan dengan rumah di Jepang. Di kota seperti Osaka atau area pinggiran Tokyo, banyak rumah second atau Akiya yang dijual mulai dari 3 juta sampai 10 juta yen. Kalau kita konversi, itu sekitar 300 juta sampai 1 miliar rupiah. Dan luas bangunannya bisa 70 sampai 120 meter persegi. Secara angka mentah memang terlihat Jepang lebih murah. Kenapa bisa murah? Nah, sekarang kita masuk ke analisis kenapa harga rumah di Jepang bisa lebih murah. Pertama, sistem depresiasi bangunan. Di Jepang, bangunan dianggap punya umur ekonomis sekitar 20 sampai 30 tahun. Setelah itu, nilai bangunannya bisa dianggap nol. Yang dihitung hanya nilai tanahnya saja. Berbeda dengan Indonesia, khususnya Jakarta, di mana bangunan lama masih bisa dihargai tinggi, apalagi kalau lokasinya strategis. Kedua, penurunan populasi. Jepang mengalami aging population dan penurunan jumlah penduduk. Banyak rumah kosong atau yang disebut Akiya, supply tinggi, demand tidak seimbang, harga pun turun. Sedangkan Jakarta adalah ibu kota ekonomi Indonesia. Urbanisasi tinggi, permintaan rumah terus naik. Ketiga, distribusi kota. Di Jepang, kota-kota seperti Izumi Sano atau Kumatori masih punya infrastruktur bagus. Transportasi jelas, tapi harga rumahnya jauh lebih terjangkau dibanding pusat kota. Di Jakarta, begitu keluar sedikit dari pusat, fasilitas dan akses bisa sangat berbeda. Jadi, harga ikut terkonsentrasi di titik-titik tertentu. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya. Apakah beli rumah di Jepang otomatis lebih menguntungkan daripada di Jakarta? Jawabannya belum tentu. Karena di Jakarta, properti cenderung naik karena pertumbuhan ekonomi dan populasi. Jadi banyak orang beli untuk capital gain. Di Jepang, terutama rumah second, kamu jarang mengandalkan kenaikan harga bangunan. Fokusnya biasanya ke cash flow. Biasanya disewakan atau dipakai sendiri. Selain itu, biaya renovasi di Jepang juga perlu diperhitungkan. Banyak rumah murah butuh perbaikan, jadi harga beli bukan harga final. Dan satu lagi, lokasi tetap nomor satu. Rumah murah di pedesaan Jepang tentu beda cerita dengan apartemen di pusat Tokyo. Nah, jadi kesimpulannya, secara angka, iya. Banyak rumah di Jepang yang harganya lebih murah dibanding rumah di Jakarta dengan ukuran yang sama. Tetapi secara investasi, konteksnya berbeda. Jakarta cocok untuk yang mengejar pertumbuhan nilai aset, dan di Jepang cocok untuk yang mencari entry price rendah, diversifikasi aset luar negeri, atau strategi sewa. Jadi bukan soal mana yang lebih murah, tapi mana yang lebih sesuai dengan tujuan kamu. Karena properti itu bukan cuma soal harga beli, tapi soal lokasi strategis dan tujuan finansial. Nah, gimana? Kalau kamu tertarik dan ingin tahu area mana di Jepang yang masih masuk akal secara harga dan akses, atau mau dibandingkan langsung dengan Jakarta berdasarkan budget kamu, tulis di kolom komentar ya.